Makanya orang saya mencintai Allah ya Pak, Allah ditantang, sholat itu ikuti Rasulullah, ikuti Muhammad. Ketika mengikuti Muhammad jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cinta Allah itu ya caranya harus mengikuti Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Ibu Bapak dalam sadayana, alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan menerima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan yang sudah lalu. Allah memaafkan dan menyempurnakan segala kekurangan ibadah kita, dan Allah merahmati kita, mengkaruniakan istiqomah selepas Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Baik Ibu Bapak, insyaallah datang mah telat tapi hari balik mah insyaallah tepat gitu. Ya, datang lambat tapi pulang mah cepat insyaallah. Hari ini, malam ini kita sampai ke bab yang ke-18 Bapak Ibu sekalian. Bab yang ke-18 ini berkaitan dengan an-nahyu anil bidah wa muhdatsatil umur. Boleh yang bawa Riyadhus Shalihin, bab yang ke-18, babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umuri. Bab tentang larangan dari berbagai bid'ah, dari bid'ah-bid'ah, wa muhdatsatil umuri, dan dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Bapak Ibu, Imam An-Nawawi mengawali pembahasan ini dengan mengutip beberapa ayat. Yang pertama surah Yunus ayat 32. Fama adza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau lihat kelengkapan ayat ya Bapak sekalian, surah Yunus ayat 32 ini, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka zalikum, itulah Allah rabbukum, rabb kalian, al-haqqu, yang hak. Ini setelah membahas tentang rububiyah ya, tentang sosok Allah, siapa Allah. Maka Allah katakan fadzalikumullah, itulah Allah, rabbukumul haq, rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah hak illa kecuali ad-dhalalu, kesesatan. Ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak, setelah kebenaran, illa kecuali ad-dhalal.
Jadi kalau lihat tekstual ayat ini sedang berbicara tentang sosok Allah, sosok la ilaha illallah. Kebenaran itu ya Allah. Kebenaran itu adalah tauhid. Berarti ketika al-haq adalah tauhid, kesyirikan itu merupakan dolal, kesesatan. Ya. Sekali lagi, kalau Allah itu al-haq, maka selain Allah dolal. Kalau Allah dijadikan la ilaha illallah, konsep tauhid ini hak, maka konsep syirik merupakan ad-dolal. Dan ini kaidah penting Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada jalan tengah antara Allah dengan kesyirikan. Tidak ada kompromi. Maka lakum dinukum waliyadin. Konsepnya hitam putih. Tauhid syirik, syirik tauhid. Ini dalam bab akidah. Ya. Sehingga ya ujungnya tak ada kompromi, bahasanya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi tak ada juang kolaborasi ya dalam akidah. Ya, kalau kolaborasi dalam dunia, kerjasama dalam duniawi, maka tidak ada larangan. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian dipalingkan dari hak itu? Setelah Allah menjelaskan dirinya dengan gamblang, lalu apa yang membuat kalian masih berpaling dari Allah? Ya, di antara hal yang bisa memalingkan kita itu yang pertama hawa nafsu. Jadi orang mawa karep sanes ngiring syariat tapi ngiring nafsu. Padahal kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Kalian tidak beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datangkan. Gitu ya. Jadi apa yang memalingkan kita dari tauhid ini? Apa yang memalingkan kita dari hak ini? Pertama nafsu. Yang kedua ikut-ikutan, taklid buta, tidak dibangun dengan keilmuan, tidak dibangun dengan dalil yang kokoh. Jadi tuturun monding baheula gitu ya bahasa nanti. Yang ketiga, apa yang bisa membuat kita berpaling? Kesombongan. Ya. Sudah sombong itu kan batorul haq, menolak kebenaran. Karena merasa diri lebih dari orang lain, maka sulit untuk menerima dari orang lain. Ya. Jadi tiga hal ya yang membuat kita bisa terpalingkan dari hak. Satu hawa nafsu, yang kedua ikut-ikutan, dan Allah mengingatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Usahakeun tong ikut-ikutan. Ya. Maka datang ke kajian, bertanya ketika tidak tahu, karena Allah nyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga adalah kesombongan. Nah, sombong itu bisa memalingkan kita dari hak. Ya, seperti Fir'aun sampai mengangkat dirinya ana rabbukumul a'la karena kesombongan. Bapak sekalian, apa kaitannya ayat ini dipakai oleh Imam An-Nawawi pada an-nahyu anil bid'ah, larangan bid'ah? Kaitan ayat ini, Islam ini al-haq. Islam ini adalah al-haq. Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya syariat yang sudah sempurna, yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Agama yang hak, agama yang sudah sempurna, yang tidak butuh lagi penyempurnaan. Bahkan lamun sampurna disempurnakan jadi tepara rubuh gitu. Ya. Maka ketika Allah mengatakan zalikumullahu rabbukum pama ba'dal haq illa dhalal. Nah, ini berkaitan dengan agama. Ya. Kaidah ini dibawa kepada bab bid'ah karena bid'ah itu keluar dari al-haq. Kalau agama ini adalah al-haq, maka yang keluar dari al-haq ya itu dhalal. Termasuk ya bahasa bid'ah. Bid'ah itu keluar dari al-haq.
Bid'ah itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang baru yang tidak ada dasar, tidak ada dalil dalam agama. Ya mudah-mudahan ya sing jarembar mana gitu ya. Tong baperan gitu. Bisa aya nu ngabid'ahkeun. Selama ada dalil, ada dasar dalam agama, maka ya itu tidak dijadikan bid'ah meskipun sesuatu yang dulunya tidak ada. Ya, bahkan bisa jadi ada sesuatu yang harus ada, yang zaman dulu ya tidak ada gitu. Punten Bapak sekalian, kita ini kan harus paham Al-Quran. Lalu bagaimana mungkin kita paham Al-Quran tidak paham bahasa Arab? Bagaimana mungkin kita paham bahasa Arab lalu bisa menerjemahkan, lalu kemudian kita bisa menafsirkan tanpa kita mengenal ilmu nahwu, tanpa mengenal ilmu shorof. Lalu para ulama membahas ada ilmu ma'ani, ada badi, ada bayan, sehingga tidak tekstual begitu. Maka keberadaan ilmu nahwu agar kita paham Al-Quran itu jadi harus. Hari orang mada pahamna geus maca terjemahan deh. Halo. Sudah dari tafsir orang, tafsirnya ge ngetos diterjemahkan kan begitu. Tapi bagi orang-orang yang ingin kembali merujuk kepada dalil utama, kembali kepada Al-Quran, lalu dia ingin berijtihad dengan keilmuannya, maka perangkat itu harus ada. Perangkat kaidah-kaidah bahasa Arab mencakup tadi nahwu, shorof gitu ya. Zaman Nabi tidak ada. Halo? Zaman Nabi tak aya. Jangankan ilmu nahwu shorof, kanggo baca Al-Quran saya zaman Nabi ayat istilah tahsin. Idgham biguna, idgham bila guna, iklab teu aya. Maka ketika orang supaya bisa baca Quran dan kita disuruh iqraul Quran, fa innahu, kita disuruh baca Quran, tapi kan orang mau bisa baca Quran lamun teu ngaji gitu. Maka ngajina mempelajari tentang makharijul hurufna, mempelajari tentang sifatul hurufnya. Itu kan hal yang baru. Tapi ada dasarnya apa? Kudu baca Quran. Dasarnya apa? Kudu paham Quran. Dasarnya apa? Kudu ngamalkan Quran. Mal bisa baca, lamun orang terkenal ilmu tajwid, teu apal cara pengucapan. Nah itu diantaranya. Jadi mudah-mudahan bisa ini gitu ya. Jadi selama ada dalil dan mengokohkan dalil ada dasar, dalam mengokohkan keberadaan agama, maka itu tidak disebut sebagai dolal. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah mah bahasanya ada bid'ah yang mahmudah atau bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ya karena ada dasar, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan kaidah umum, bahkan bisa menguatkan tujuan agama. Ya, baik Bapak sekalian. Termasuk penulisan Al-Quran kan zaman Rasulullah tas ayat acan Quran dihijikan dalam satu kitab 114 surat dah. Dan itu selesai pada masa Utsman. Desakan dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar tadinya tidak mau. Pokoknya mana tadi dilakukan ke Rasul embung. Kebayang tuh Pak. Lamun Al-Quran tadi dibukukan. Kira-kira Bapak kebagian sebarang surat. Halo? Lamun Quran tadi dibukukan tidak jadi satu kitab seperti hari ini kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kira-kira Bapak baca bisa tamat mah? Oh, jika nama Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Rabbil falaq gitu. Begitu. Maka keberadaan Al-Quran ini kan mengokohkan agama. Tidak ada zaman Rasulullahnya. Ada dasarnya, ada dasar kudu baca Quran, kan? Ada dasar kudu ngamalkan Quran. Yang mal bisa baca tuh lamun terang cara bacanya. Yang mal bisa ngamalkan lamun tidak paham. Begitu. Maka perangkat-perangkat sampai akhirnya paham. Ada ilmu untuk qiraahnya, ada ilmu untuk tafsirnya, ada ilmu untuk memahami bahasa Arabnya karena Quran berbahasa Arab. Perangkat-perangkat seperti ini yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi dasar utamanya ada, bahkan mengokohkan keberadaan agama. Nah itu Bapak sekalian yang dikenal dengan istilah mahmudah atau
bid'ah hasanah itu. Jadi bid'ah hasanah itu ketat sebetulnya, bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan harus ada dalil utama, harus ada dasar dalil, tidak bertolak belakang dengan syariat dan mengokohkan agama, bukan malah menghancurkan bangunan agama, begitu. Ya, baik Bapak sekalian. Jadi sekali lagi ini hubungannya ya. Maka bahasa kaidah ini jadi kaidah nih. Ma ba'dal haqqi ilad dolal. Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan. Ya, setelah Islam ini sempurna, maka tidak usah menyempurnakan kembali. Sehingga konsepnya ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya, ya, surah Yunus ini ya memberikan pondasi bahwa Islam ini bukan agama kreativitas gitu. Islam ini ya, nanti kita ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi konsep dalam beribadah, konsep dalam agama itu ittiba, bukan ibtikar. Kalau dunia ibtikar, kreativitas. Kalau agama mengikuti. Jadi urusan ibadah entong ngadamal nyalira, urusan ibadah kudu ningali. Salat duhur tiba heulana opat nya opat tong dirobat. Tong kena-kena nuju semangat jadi 5, nuju wegah jadi 2. Ya, salat subuh dari sananya 2 ya 2 gitu. Abim ada jigana semakin banyak semakin bagus, enggak berlaku dalam agama. Yang bagus itu yang sesuai, yang proporsional sesuai dengan aturan. Maka ma ba'dal haqqi ilad dolal. Nah, Islam ini dalam masalah ibadah tidak memberi ruang kebebasan untuk berkreasi dalam ibadah. Gitu. Sekali lagi ya, dalam ibadah. Maka nanti hadis ma ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini dalil bahwa dalam ibadah itu ya tidak ada ruang untuk berkreasi. Dalam ibadah itu konsepnya adalah ittiba, mengikuti. Ya. Sebab kedah mengikuti berarti kudu apal. Supaya apalnya kudu ngaji begitu. Nah, ini keterangannya, ini dalilnya. Cuma Bapak Ibu, kita ini kan di akhir, bahasa Arab ngerti, ilmu syariah terbatas, maka nyambung dengan Rasulullah itulah kita alhamdulillah dibantu oleh para ulama, sehingga ada ahli tafsir, ada ahli hadis, memudahkan ibadah, ada ahli fikih begitu. Ya. Semua dalam ibadah ini harus kembali kepada Allah, kepada Rasul. Jadi tidak ada tambahan. Ya, setiap tambahan tanpa dalil maka ini keluar dari kebenaran. Maka memang nggak ada tambahan, tapi harus ada dalil awal, dasar, lalu kemudian mengokohkan. Seperti tadi Quran termasuk sholat tarawih. Rasulullah sholat tarawih kan sebulan campleng. Berapa kali Rasulullah? Ada riwayat 3 kali, yang keempatnya berhenti, ada riwayat 2 kali, yang ketiganya berhenti. Kenapa? Aku takut tarawih itu diwajibkan. Zaman siapa kemudian tarawih jadi dikokohkan? Zaman Umar bin Khattab. Sehingga ini ijtihad Umar bin Khattab. Jadi Pak, bisi aya nu tarawih ka masjid dengan 2 kali tong dicarekan itu tanya. Nurutan gitu. Gitu ya. Kenapa Umar bin Khattab kemudian melakukan? Karena sudah tidak ada kekhawatiran. Rasulullah khawatir nanti dijadikan wajib. Aku takut ini nanti diwajibkan, dan itu memberatkan umat. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum. Nya ka urang teh embung, urang teh jadi berat. Itulah Rasulullah. Kadang kesenangan Rasul ditinggalkan hanya takut karena para sahabat tara lobananya. Pokoknya mandulakun ku Rasulullah diikuti. Itu sahabat. Sami jeung orang mau lobananya ari ngikutina henteu gitu. Nanya setengah jam ari ngamalkeun henteu. Sahabat tara lobananya gitu. Sehingga ketika Umar bin Khattab Rasulullah sudah wafat, ya sudah tidak ada kekhawatiran tarawih jadi wajib karena wahyu sudah terputus.
Nu wajib ngan 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, selesai. Maka tarawih mau jadi wajib karena wahyu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baik Bapak sekalian, saya hanya gambaran sehingga ya ketika ada ulama yang membahas tentang bid'ah yang dianggap ya ada dalil dan bid'ah yang dianggap tidak ada dalil. Yang bahasa dolal yaitu yang tidak ada dasar, tidak ada dalil. Ya, bahkan itu menambah yang tidak ada dan tidak berdasarkan keterangan dalil. Baik Bapak Ibu sekalian ya, secara ini bid'ah dolalah itu ya biasanya ya sesuatu yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada dan tidak memiliki dasar sama sekali. Baik dalil umum atau dalil khusus ya bertentangan dengan sunnah, bahkan mengubah bentuk ibadah itu. Dan dalam hal-hal ibadah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sikap kita sami'na wa ata'na, sikap kita ittiba, tidak menambah tidak mengurang ya. Jadi masalah bid'ah ini luar biasa ketat, kalaupun ada istilah hasanah dan sayyi'ah atau mazmumah dan yang mahmudah dan mazmumah ya. Maka prinsipnya sesuatu yang tidak ada dalil harus ditolak ya, dan sesuatu yang ada dalil maka diterima, bukan sebagai penambahan, sebagai penguat gitu ya, untuk menguatkan, mengokohkan, dan ini bukan bagian dari penyimpangan. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama kaitannya surah Yunus 32 disimpan pada bab larangan bid'ah. Yang berikutnya surah Al-An'am ayat 38, ma faratna fil kitabi min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meluputkan ya, kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam kitab. Artinya bahwa sudah sempurna, semuanya sudah dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa fil kitab ini ada ulama membahasakan ada pandangan lauh mahfud, fil kitab itu ya di sana sudah ditulis sadayana. Lalu ada pandangan yang kedua, fil kitab ini di Quran secara global. Artinya sadaya perkara tos aya dina Al-Qur'an. Gitu. Sehingga wajar kalau Rasulullah mewasiatkan, aku tinggalkan 2 pusaka, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang pada 2 pusaka ini, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Bapak sekalian, ma faratna fil kitabi min syai'. Jadi kita pahami agama ini aturan Allah yang sudah lengkap, sadayana tos aya ya, tos lengkap, tos sempurna, tetap tong ditambah, tong dikurang, tidak ada yang luput ya, sehingga ketika menambah ya takut malah menjadi menyimpang ya. Menambah agama ya tanpa dasar seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna sehingga disempurnakan. Jadi kadang-kadang sigana orang teh leuwih hebat tibatan nabi gitunya gitu ya, nabi teh kurang disempurnakan. Maka sebagai bentuk ya bahwa Rasulullah itu sudah sempurna, Rasulullah itu tipe ideal dalam ibadah. Maka ya sudah, jangan nyari tipe lagi, jangan nyari model lagi, jangan nyari contoh lagi, jangan menambah, jangan mengurang. Ya, naon dilakukan ke Rasulullah, saya yakin Pak, orang mual kuat gitu ya. Ya, kadang-kadang gitu akhirnya yang Rasul ditinggalkan lalu kita jadi mengada-ada. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika kita mengada-ada, ya ini bertentangan dengan kesempurnaan aturan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi bahasa ma faratna fil kitabi min syai' disimpan pada bagian bab bid'ah, larangan bid'ah, karena sebetulnya aturan Allah sudah sempurna, maka tidak butuh lagi penyempurnaan, ya. Berikutnya yang ketiga adalah An-Nisa ayat 59 yang masyhur ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian terjadi perselisihan ya, perbedaan pendapat dalam agama, dalam hukum, dalam kehidupan, maka kata Allah farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
mengembalikan kepada Quran dan hadis itu sebagai kesempurnaan iman kita. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang diperselisihkan, maka Bapak Ibu kaidahnya farudduhu ilallahi war rasul. Hanya Bapak Ibu mungkin kedah dipahami kurang bahasa farudduhu ilallahi war rasul. Ya, kalau saya ada bahasa langsung, ada bahasa tidak langsung. Kalau orang yang sudah mempunyai keilmuan, ya, para ulama itu kan sampai membahas syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Gitu, Pak. Jadi punten ya lamun contohna teh ulumul Quran saya, ulumul hadis saya, mustalahat usul fikih saya. Kita menguasai termasuk dengan kaidah-kaidah bahasa menguasai. Maka saya akan beristihad. Jadi ketika ada masalah, ya kita buka Quran, kita cari dalil, lalu kemudian kita mengistinbat dari dalil-dalil itu. Ngan lamun bahasa Arab can pernah ngaji, mustalahatul hadis tak apal, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif teh tak apal kriteriana, tahrij hadis tak pernah ngaji, tabaqatul ruwat teu ngerti gitu, jarh wa ta'dil tak apal, tarikh oge tak apal, lalu usul fikih tak apal, bahasa Arab nahwu sharaf teu ngerti. Maka Pak, dalam kondisi seperti itu sing ngacalah kana diri untuk jadi mujtahid ya. Lamun posisi keilmuan kita seperti ini kurang, secara ilmu bahasa Arab kurang, ulumul Quran gak kurang, ulumul hadis tak apa, mustalah usul fikih teu ngaji gitu. Maka mengembalikan kepada Quran dan Sunnah ini tidak langsung, nanyakeun kanu paham Al-Quran jeung hadis gitu Pak ya. Maka posisi kita ketika mengembalikan Quran dan hadis ini punten tong dugikan merasa saya Qurani, saya sunnah, lalu kemudian jadi menyepelekan ulama begitu. Panu nyusun kitab ulama, orang apal teh dibacakeun ku ulama begitu. Jadi posisi yang tidak berilmu mumpuni, maka posisinya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ngan berhenti tipe dah orang bodoh itu sebetulnya apa tidak punya mazhab gitu. Naon mazhab nu bodoh? Mazhab anu ditanya nah gitu. Lamun ustazna mazhab Syafi'i, maka dia bakal mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau ustaznya yang ditanya itu adalah ustaz yang mazhab Hambali, maka dia akan menjawab dengan mazhab Hambali. Ya sesungguhnya orang bodoh itu tidak punya mazhab akhirnya. Karena mazhabnya mazhab ustaz anu ditanya gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, nah ini surah An-Nisa, mudah-mudahan terus Isa. Ada dulu nanti 5 menit ya. Baik Bapak Ibu, biasanya ada daya persib ya. Aman namanya. Penuh daya persib aman ya. Baik, kembali Bapak Ibu sekalian di bagian yang ketiga ya. Ayat yang dikutip itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya bisa difahami bahwa ketika orang ingin mengembalikan kepada Quran dan Sunnah dalam setiap permasalahannya, maka tadi bagi yang mumpuni keilmuan, yang paham bahasa Arab, paham dengan perangkat-perangkat untuk istinbat hukum, silakan langsung gitu ya. Istilahnya dia beristihad dengan keilmuannya. Tapi upami bahasa Arab kantos ngaos gitu, perangkat seperti ulumul Quran, kan di ulumul Quran teh aya seperti aya nasih mansukh, aya asbabun nuzul, aya khas, aya man. Kita enggak paham, maka punten tong maksakeun diri hanya baca terjemahan ya, mendingan tanyakan ke ahlinya
bab ini seperti apa, begitu. Apalagi berkaitan dengan hukum, gitu. Jadi dua cara mengembalikan, langsung dan tidak langsung. Yang langsung mangga, yang tidak langsung fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berikutnya yang keempat, Bapak Ibu sekalian, surah Al-An'am ayat 153 yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Nah, sirati, jalanku ini ya, di antara ahli tafsir itu bahasa sirati adalah as-siratal mustaqim al-Islam. Ya. Jadi yang wa anna hadza sirati mustaqiman, sirati mustaqiman itu ya Islam. Lalu ada juga yang menafsirkan ya selain Islam, sirati itu, sirati mustaqiman adalah tauhid. Ya. Jadi lawannya syirik atau sunnah Nabi. Nah, kenapa disebut mustaqiman? Karena tidak menyimpang. Kenapa disebut mustaqiman? Karena mengantarkan kepada keselamatan, lurus mengantarkan kepada keselamatan. Ya, jadi jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan. Ini sirati mustaqim, dan itu adalah Islam. Jadi itu bolak belok lurus, itu adalah Islam. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. Nah, sebagian ahli tafsir as-subul itu apa? Wa ahya al-bid'ah, bid'ah. Gitu ya. Jadi lawannya dari siratal mustaqim. Jangan mengikuti jalan-jalan. Maka jika kita mengikuti jalan-jalan itu, fatafarraqu bikum an sabilihi, kita akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau akarnya itu dipegang sama kita, maka terlepas nanti dari pemahaman, tapi akarnya sama, dalilnya sama, benar ya, bahasa Qurannya sama, lalu bahasa hadisnya sama, tetapi kemudian beda dalam memahami. Ya, sederhananya seperti aula mastumun nisa saja gitu kan. Ada lamisa di sini makna hakiki menyentuh, ada lamisa di sini mubasyarah berjima. Tapi ayatnya sama gitu, dalilnya sama. Maka Bapak Ibu, saya senang kitab-kitab sekarang yang kontemporer itu kecenderungan menjelaskan konten ya yang saya bahas, yang saya baca. Contohnya ini Qurannya, ini hadisnya, ini pandangan ulama berdasarkan keilmuan dia dan ijtihad dia terhadap ayat Quran dan hadis ini. Dan itu lebih bagus. Sehingga nanti tiap orang akan ada kecenderungan, oh saya mengikuti pandangan Imam Asy-Syafi'i, ini dalilnya. Oh saya mengikuti pandangan Imam Hanafi, oh ini dalilnya. Kan enak. Ya, tapi akarnya harus dibawa. Karena ketika akar tidak dibawa, yang dikhawatirkan seperti orang buta memegang bagian-bagian gajah yang berbeda. Nah iya bagian nyepeng non ya teh, kupingna nyepeng, badannya nanti menjelaskan berbeda-beda. Tapi lama dipegang tuh, oh ini dari utamanya, Qurannya ini, lalu kemudian ini pandangannya. Kenapa jadi begini? Seperti Bidayatul Mujtahid itu bagus gitu. Ya, letak perbedaan. Apa yang membuat terjadi perbedaan dalam mazhab ketika menyimpulkan dari ayat yang sama? Dijelasin itu bagus. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu sulit untuk saling menghargai kalau kitanya tidak memahami. Kalau orang ngan apal ilmu orang, terpaham ilmu batur, yang ditakutkan apa? Ngarasapan benerna terus nyacar batur salah gitu. Tapi kalau ilmu kita komprehensif, kita akan ngambil dan meyakini serta sibuk mengamalkan ilmu kita. Tapi hati legowo, ada batur ini bogaan dalil. Adapun dianggap oleh kita lemah, tapi cek manehna mah dahasa. Ya sudah selesai. Ya, selama tidak keluar dari koridor agama, ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini, jadi
Suatu saat ya kajian-kajian yang ada perbedaan-perbedaan ya harus disampaikan secara komprehensif. Dugikeun we. Jangan memaksa orang harus sama dengan kita. Ya, maka alhamdulillah sebetulnya jadi rahmatan lil alamin gitu. Orang ada kecenderungan dengan saya mah senang dengan Imam Syafi'i ngamalkeun. Kan riwah mah gitu Pak, hari senang ka Imam Syafi'i tapi teu hafal fikih Imam Syafi'i gitu ya. Aya gitu tuh. Jadi lamun ditanya saya mazhab Syafi'iyah gitu tapi teu hafal fikih Imam Syafi'i gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Fattabi'u, maka ikutilah, wajib mengikuti syariat Allah. Jangan memilih jalan lain. Ya. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan kesesatan, jalan bid'ah, jalan yang didasari oleh hawa nafsu, jalan yang menyimpang. Kalau itu yang diikuti, fatafarraqu bikum an sabilihi, ya pasti akan terjadi perpecahan di tubuh umat ini. Nanti akan muncul kelompok-kelompok dan masing-masing berbangga dengan kelompoknya. Guys gitu ngagoreng kelompok baru. Apa yang terjadi? Jadilah lemah kita. Ya, Rasulullah geus dihijikeun innamal mu'minuna ikhwatun, tapi kemudian sama kita malah dijadikan kamar-kamar kecil yang rapuh. Bukan sibuk membangun rumah, malah sibuk menghancurkan kamar orang lain. Apa yang terjadi nanti? Bisa roboh. Sana rubuhna kabehan. Gitu ya. Maka ini kita kembalikan. Saya yakin Pak, Qurannya akur, hadisnya akur, tinggal paradigma kita memahami. Dan kalau tidak tercabut dari Quran dan hadisnya, yakin kita bakal ngahiji di tengah perbedaan itu. Begitu. Saya sok nambah Qurannya Pak, bakal ngahiji. Tapi jangan sampai tercabut dari dalil utamanya. Tanpa radasiun, maka ketika dalil utamanya geus tercabut, langsung saja pendapat-pendapat. Tapi dalil utamanya tidak dilampirkan. Dan itu yang kemudian biasanya menimbulkan fanatisme dengan ketokohan. Nah, tuntunan awak taklibutan. Begitu. Ya, dia malu Pak ya. Insyaallah di mata daya negara itu. Ya, dia wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepada kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, semoga Bapak sekalian ya menggunakan bahasa jamaah ini atau entong ngarasa orang unggul bertakwa aja gitu. Tapi orang lain insya Allah takwa bersama kita, dan kita bagian dari orang-orang yang bertakwa dengan rasa pangtakwa. Ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ayat yang dikutip adalah surah terakhir Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah. Nah, Hasan Al-Basri ini berkaitan dengan kaum yang ngaku bahwa saya mencintai Allah. Lalu Pak Allah diuji, namun benar mencintai Allah, fattabi'uni, so ikuti aturan Nabi Muhammad. Ya, Bapak Ibu sekalian, cinta itu ya, hakikat cinta itu ya kita melakukan amalan yang dicintai oleh kita. Jadi ngorbankan kahayang sorangan supaya mau dicintai ku urang bunga, lain ngorbankan anu dipikat cinta kudu nuturkeun urang. Gitu ya. Maka laisa sya'nu an tuhibba, bukan perkara kita ini bagaimana mencintai, tapi perkara besarnya adalah bagaimana dicintai. Kumaha supaya orang dicintai Allah. Lain orang kumaha cara orang mencintai Allah. Lamun orang cara mencintai Allah ku orang, nanti kita mengekspresikan diri dalam bentuk cinta kepada Allah. Jadi orang munyian
Tapi lamun orang kumaha carana supaya dipika cinta ku Allah, pasti orang bakal ngikuti anu dipika hayang ku Allah. Bapak Ibu, lamun bapak cinta ka ibu resepna lada, bapak resepna henteu lada. Bapak kira-kira lamun meuli seblak rek nu lada rek nu teu lada. Halo? Kok Pak? Lamun bapak teh ceritanya bapak teh mencintai istri dan ingin membahagiakan istri. Istri teh resepna lada, bapak resepna henteu lada. Kira-kira bapak rek meuli nu lada rek nu teu lada? Meuli dua bae sudah. Mungkin gitu. Ya. Nah, jadi makanya orang saya mencintai Allah ya, Pak Allah ditantang, soalnya kita ikuti Rasulullah, ikuti Muhammad. Ketika mengikuti Muhammad jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka cinta Allah itu ya caranya harus mengikuti Rasulullah. Ya, Pak. Jadi urusan kita lain kumaha cara mencintai Allah, lain kumaha cara dicintai Allah. Ya, cara dicintai Allah, ku Allah dibejaan, sok ikuti Rasulullah. Ya, ketika mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah berarti itu tanda cinta kepada Allah. Ketika tidak berarti bohong, ngaku cinta ke Allah tapi tidak menyukai apa yang dilakukan oleh kekasih Allah, yakni Rasulullah. Baik Ibu sekalian, nah ini ayat-ayat Quran yang dikutip oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan an-nahyu anil bidah wa muhdatsatil umur. Insyaallah nanti kita bahas ada 3 hadis kalau tidak salah, atau 2 hadis. 2 hadis ya. 2, 3. Ada 2 hadis ya, insyaallah. Bisi tarikh tamatnya. Nah, kalau di sesi fire. Baik, Bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa hadza astagfirullah wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.